你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut cukup lama ketika mereka melihat pasukan aliansi tiga kekaisaran tiba-tiba mulai mundur. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi selama mereka tertegun. Tak terhitung banyaknya orang yang awalnya mengira bahwa negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka. Hai Bodong menghela nafas panjang saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan dia telah menghilangkan beban berat. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte racun. Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian mendecakkan mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Mereka dengan jelas memahami bahwa kekuatan luar biasa dari aliansi tiga sekte masih tertinggal di pihak mereka. Ini akan tetap menjadi kasus bahkan jika Xiao Yan dan Medusa ada. Bagaimanapun, pertarungan besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada. Xiao Ding mengusap keningnya dan tertawa. Namun, setelah hari ini, reputasi aliansi Yan dan kekaisaran Jiama dapat dianggap telah menyebar. Memerangi tiga sekte besar dengan satu aliansi. Prestasi ini cukup untuk memungkinkan aliansi Yan kita membuat orang-orang yang mengejek melihat kita secara berbeda saat kita berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Laut. Hai Bodong tersenyum saat berbicara. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika sekte Mystic Cloud pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Daya, mereka diejek oleh cukup banyak kelompok. Bagaimanapun, di mata faksi-faksi ini dengan kekuatan yang menakutkan, sekte Mystic Cloud, yang bahkan tidak memiliki satupun elit Douzong, mengalami kesulitan untuk memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka. Jia Xingtian dan FAMA tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Kekaisaran Jiama kemungkinan akan berdiri dengan bangga hari itu. Xiao Yan, yang mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi dari benteng di langit, juga menghela nafas lega. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Medusa, "Sudah berat bagimu 1 tahun ini. Tidak disangka kamu memiliki begitu banyak teman lama sehingga kamu dapat bertemu di mana-mana." Medusa menjawab dengan samar. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-katanya ini. Dia berkata, "Dia hanyalah seorang teman lamaku. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan berakhir di panggung hari ini. Dia pasti orang yang kita temui di pegunungan binatang sihir buas. Saat itu, kan? Aku samar-samar merasakannya ketika kami bertukar pukulan selama periode waktu ini." Medusa menatapnya saat dia berbicara. "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke arah benteng dan dia berkata, "Ayo pergi." Pertempuran besar ini telah berakhir dan kekaisaran Jiama akhirnya bisa bernafas lega. Tubuhnya bergerak setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memimpin untuk terbang ke benteng. Medusa mengikuti dari belakangnya. Berita menggembirakan dengan cepat menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama saat pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Bisa tidak meninggalkan negara mereka tentu menjadi harapan banyak orang.
Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak ada yang mau merasakan bahkan sekali tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami dikirimkan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansian sekali lagi melonjak. Banyak orang atau faksi kecil yang telah bergabung dengan aliansian sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Selama dunia luar dipenuhi dengan kegembiraan, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertempur untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara itu akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansian. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin yang sudah lama kosong. Dia melihat ke seluruh aula, memilih untuk mengobrol secara acak sebentar sebelum menoleh ke Hai Bodong dan bertanya dengan sikap serius. Tidak ada seorang pun dari aula jiwa yang muncul selama setahun terakhir, kan? Hal yang paling diperhatikan Xiao Yan adalah aula jiwa. Alasan dia mendirikan aliansian adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia melindungi klan Xiao. Iya. Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang aula jiwa telah berhenti datang dari kekaisaran sejak sekte Mystic Cloud dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Aula jiwa jelas sangat tertarik pada giok dewa kuno milik klan Xiao. Karena itu, kecil kemungkinan mereka akan menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tapi kenapa tidak ada aktivitas lain? Apa karena ada masalah lain yang membuat mereka tidak punya waktu? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan mengarahkan matanya ke Hai Bodong. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum, tidak disangka bahwa Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Aku pikir kamu harus dapat mencapai kelas Dou Zong segera. Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar ini. Dia berkata, kamu anak kecil, bagaimana bisa begitu mudah? Tidakkah kamu melihat bahwa Old Jia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembusnya? Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Ding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya, kakak, seperti apa aliansian sekarang? Apakah itu baik-baik saja? Kami pada dasarnya telah menjangkau sebagian besar penjuru kekaisaran Jiama. Saat ini, hampir setiap kota besar dan menengah memiliki aliansian kami. Selain itu, aliansian juga telah berkembang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini dan telah menjadi sangat besar. Xiao Yan tertawa. Aliansian saat ini bisa dikatakan lebih besar dari sekte Mystic Cloud dulu. Lagi pula, mereka tidak memiliki cabang sebanyak kami. Setelah 1 tahun perekrutan ini, aliansian seharusnya memiliki sekitar 40 ahli Dou Huang. Ada lebih sedikit Dou Huang dengan kami hanya memiliki kurang dari 10. Selain itu, aliansian juga telah mendirikan organisasi pelatihan, Yan Pals. Orang-orang yang dapat memasuki grup ini untuk berlatih semuanya telah dipilih dengan cermat, dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kita. Xiao Ding tertawa. Tentu saja, aliansian juga memiliki aula bisnis, yang sebagian besar terdiri dari klan seperti klan primer. Ada juga aula pengobatan yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka memberi aliansian pil obat yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa kami bisa berlarut-larut dalam pertarungan besar ini sebagian karena usaha mereka. Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran aliansian saat ini di dalam kekaisaran Jiama setelah mendengar ringkasan singkat. Meskipun dia memiliki keyakinan ketika didirikan saat itu, dia tidak berharap kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan dapat mengembangkan aliansian sampai tahap seperti ini dalam waktu 1 tahun yang singkat. Dari apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, ukuran aliansian saat ini tampaknya jauh melebihi gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Tentu saja, gerbang Xiao di sana memiliki potensi besar. Ini karena diberikan lulusan dengan bakat luar biasa dari akademi dalam. Orang-orang ini adalah semua orang yang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Apakah anggota klan Xiao baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan lembut.
Bagaimana mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiao Ding berbicara sambil tersenyum. Klan Xiao telah menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak ada alasan lain selain klan Xiao telah menghasilkan pemimpin aliansian ini, Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas sambil berkata, jika kamu punya waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke Akademi Jianan. Jika Xiao Yu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Iya. Xiao Ding mengangguk. Dia berkata, secara kebetulan, aku juga bisa menyampaikan pesan ke gerbang Xiao, dan memberitahu saudara kedua bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan kita. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena pertarungan besar sudah berakhir. Aku akan menyerahkan urusan yang tersisa kepada kamu semua. Aku sangat yakin jika aku menyerahkan aliansian ini kepada kalian semua. Xiao Yan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata yang tak berdaya setelah mengatakan ini. Orang ini berpikir untuk menjadi pemimpin yang absen lagi. Semua orang di aula besar menggerutu pelan. Benteng Gunung Hitam di bawah langit malam mungkin masih tampak seperti binatang buas yang tergeletak di tanah karena ukurannya yang sangat besar. Tetapi aura itu tidak begitu ganas dibandingkan dengan siang hari dan sedikit lebih hening. Xiao Yan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Matanya sedikit tertutup saat sinar bulan mendarat di tubuhnya. Perasaan dingin yang samar menyebabkan hati Xiao Yan terasa sangat jernih. Medusa dengan malas bersandar di batang pohon di belakang Xiao Yan. Dia mengedipkan pupilnya yang mempesona saat dia berulang kali melihat ke depan dan ke belakang. Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, dia masih belum ada di sini bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya kamu telah menunggu dengan sia-sia. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apa kamu takut dia akan memakanku? Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau berpura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan 1 lawan 1 ini untuk membunuhmu dan kembali sekali lagi besok, Kekaisaran Jiama akan tamat. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Begitukah? Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Hatinya segera bergerak saat dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Riak sedang dikirim dari langit dari arah itu. Sosok berwarna putih menginjak langit kosong, tampak berjalan perlahan. Namun, sosok itu muncul di udara di atas puncak gunung ini hanya dalam beberapa kedipan. Xiao Yan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, kamu akhirnya di sini. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan mendarat di puncak gunung. Dia pertama melirik Medusa di belakang Xiao Yan sebelum dengan tenang berbicara, ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Pasukan itu telah terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ketiga sekte tidak mau mundur? Kekaisaran Cuyun dikendalikan oleh sekte racun. Aku adalah pemimpin sekte racun sehingga wajar jika Kekaisaran Cuyun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari Kekaisaran Cuyun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Karenanya, keberatan mereka sangat kuat meskipun aku mengatakan bahwa aku ingin mundur. Mereka telah lama berencana untuk mencaplok Kekaisaran Jiama dan secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari 3 tetua Mulan yang terluka parah olehku mereka. Benar-benar berani menjadi sombong meski telah kehilangan 2 orang ini? Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara. Aku mengatakan bahwa sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang-orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti dari kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat keras kepala untuk menghancurkan Kekaisaran Jiama bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini, ucap dokter peri kecil. Yan Luo Tian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan memang terluka parah.
Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari dua sekte yang akan datang. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, Aliansian dan Kekaisaran Jiama kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi seperti ini jelas bukan situasi yang ingin dia lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah dua elit Douzong yaitu Yan Luotian serta 3 tetua Mulan. Selama dua orang ini terbunuh, kekuatan dari dua golongan besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak lagi berani berpikir untuk menyerang Kekaisaran Jiama. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luotian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat merepotkan lagi. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang lembut sedikit pun ketika menghadapi musuh. Jika tidak, Aliansian harus membayar harga mahal yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiao yang dilemparkan ke arah dokter peri kecil saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka membunuh Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan, kemungkinan besar rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Dokter peri kecil mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat mata Xiao Yan. Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiao Yan menggerakkan tubuhnya sementara dokter peri kecil tenggelam dalam pikirannya. Dia muncul di udara dan secara tidak sengaja menutup jalan keluar dokter peri kecil. Dari tampang tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. Dokter peri kecil secara alami merasakan tindakan Medusa. Dia dengan dingin tertawa, "Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Kamu bisa datang dan mencoba." Mata Medusa juga menunjukkan rasa dingin saat dia berbicara dengan sikap balas dendam. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati dokter peri kecil saat dia berkata, "Aliansi yang didirikan olehku. Karena itu, aku tidak bisa melihatnya dihancurkan. Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan akan menjadi ancaman terbesar. Oleh karena itu, secara alami akan menjadi yang terbaik jika memungkinkan untuk menghabisinya." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak saat dia mengamati mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia berkata, "Bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran buruk terhadapku dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Aku dapat memilih untuk tidak ikut campur jika kamu ingin menyerang." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Agar dokter peri kecil bisa mengatakan ini, itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di sisi yang berbeda, dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa berangsur-angsur memucat hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan bergumam, "Anggap dirimu masuk akal." Dokter peri kecil mengabaikan kata-kata Medusa. Mata ungu keabu-abuannya menoleh ke Xiao Yan saat dia berkata, "Ketiga tentara itu sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan juga ada di sana. Namun, 2 di antaranya mengalami luka berat. Karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Ya, serahkan pada kami." Xiao Yan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Pertahanan luar kota akan terpencar olehku saat kamu bertindak. Aku sendiri juga akan mengatakan bahwa saya melakukan pelatihan sebelumnya. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Kamu harus menjadi orang yang menyerang. Bagaimanapun, jika ini bocor, itu akan merusak kredibilitas sekte racun." Dokter peri kecil perlahan berkata, "Terima kasih banyak." Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, "Sekarang,
kamu dapat memberitahuku bagaimana kamu akan membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ini harus menjadi masalah yang paling penting. Xiao Yan mengangguk samar. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan gelap yang tampak serius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke dokter peri kecil. Metode untuk mengatasinya ada di sini. Kamu bisa melihatnya. Namun, ramuan obat yang disebutkan di dalam sangat sulit ditemukan. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya yang halus dan gulungan itu secara otomatis mendarat di dalamnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati membukanya dengan lambat. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun yang mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi orang tersebut, semakin besar kepadatan racun yang terakumulasi dalam tubuhnya. Setelah racun berkumpul sampai tahap tertentu, itu akan meletus sepenuhnya. Jika demikian, semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini sangat jarang. Itu dibedakan antara bawaan dan didapat. Bawaan berarti datang dengan kelahiran, sementara yang diperoleh adalah yang dibuat oleh manusia. Di antara keduanya, yang bawaan secara alami memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang akan mampu mengendalikan racun sepenuhnya. Kekuatan beracun dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hati. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Ia mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang dan mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, badan racun yang menyedihkan, akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua itu pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan tidak pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa ramuan yang dibutuhkan metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Perbaikan dari pil racun dapat dibagi menjadi 3 hal penting yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah monster dari peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dokter peri kecil perlahan melihat Gulanhan itu. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan pil racun yang dicatat dalam gulungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil belajar bagaimana mengontrol sepenuhnya tubuh racun yang menyedihkan. 3 jenis api surgawi. Kondisi pertama ini saja sudah cukup untuk mematahkan semangat semua orang. Semua orang menyadari kekuatan destruktif dari api surgawi di benua itu. Jika seorang ahli biasa bisa mendapatkan 1 jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Jika seorang alkemis mendapatkannya, tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di hati para ahli di benua Douki. Namun, kelangkaan api surgawi juga merupakan pengetahuan umum. Bisa mendapatkannya sudah merupakan berkah yang luar biasa. Adapun 3 jenis bahan kedua juga menyebabkan seseorang merasa lebih putus asa. Binatang kalajengking naga racun langit adalah binatang unik dari zaman kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit sudah memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jarang ada orang yang bisa menandingi mereka di peringkat yang sama. Itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan ini monsternya. Tentu saja, 2 kondisi pertama tampak sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan yang ketiga. Setidaknya, dokter peri kecil telah mendengar tentang api surgawi dan binatang kalajengking naga racun langit. Air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang ketiga adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dengan 3 kondisi yang keras ini, dokter peri kecil mengerti mengapa tidak ada satu orang pun yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, yang telah memperbaiki apa yang disebut pil racun ini di dalam tubuh mereka seperti yang dijelaskan oleh metode kontrol ini.
Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat wajah dokter peri kecil yang langsung menjadi gelap. Dia segera dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Aku dapat membantumu dalam hal ini. Namun, kamu perlu berusaha keras pada inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisattva." "Kamu memiliki 3 jenis api surgawi?" Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Matanya tercengang saat menyapu tubuh Xiao Yan. Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis api surgawi? Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan nyala tak terlihat. Segera setelah itu, api putih pekat lainnya keluar dari segel api di antara alis Xiao Yan. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan seorang elit Dou Zong hanya dengan kekuatan Dou Huang. Sebenarnya karena ini, tetapi bahkan jika kamu memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang dibutuhkan juga sangat sulit diperoleh." Xiao Yan menyeringai saat dia melihat senyum pahit dokter peri kecil. Dia berkata, "Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan hal-hal ini." Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Ini memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dokter peri kecil menyerahkan gulungan itu kembali ke Xiao Yan. Sebelum dia akan pergi, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Kamu dapat memecahkan bidak giok ini saat kamu ingin berakting. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Dia menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia menerima potongan giok dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil tidak tinggal lebih lama setelah dia melihat bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan. Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara. Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi. Dia menoleh ke pria muda berjubah hitam di bawah dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu masih akan memperlakukanku sebagai teman sekarang setelah aku menjadi seperti ini?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyuman cerah. "Kata-kataku dari dulu masih akan tetap sama."